Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya aku semakin semangat dalam membuat konten baru buat kalian. Target kita kali ini adalah 250 like, jadi bantu ya supaya bisa tercapai. Nama aku Andre, usia 23 tahun, dan aku adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh semester akhir di sebuah universitas di kota ini. Biasanya, setelah kuliah, aku suka mampir ke warung kopi sederhana yang ada di dekat kampus. Warung itu dikelola oleh Ibu Nia, seorang wanita yang sudah berusia sekitar 40 tahunan, dan suaminya, Pak Budi, yang bekerja sebagai petugas kebersihan di kampus kami. Selain suasananya yang nyaman dan tenang, apa yang membuat kami betah nongkrong di sana adalah keramahan Ibu Nia. Beliau selalu menyapa kami dengan senyuman hangat dan menawarkan kopi atau makanan kecil yang enak. Mungkin karena itulah banyak mahasiswa yang sering datang ke warungnya. Bahkan, meskipun kami hanya membeli 1 gelas kopi dan 1 porsi nasi goreng, Ibu Nia selalu memberikan perhatian lebih, bahkan kadang memberi kami potongan harga. Ibu Nia bukan hanya dikenal karena kebaikan hatinya, tetapi juga karena kecantikan yang tetap terpancar meski sudah berusia 40-an. Wajahnya yang cantik, kulitnya yang bersih, dan rambutnya yang panjang selalu memikat perhatian setiap orang yang datang ke warungnya. Meskipun sudah menikah, kehadiran Ibu Nia selalu memberikan kesan yang mendalam bagi siapa saja yang datang ke sana, termasuk aku. Pernah, beberapa kali aku iseng berandai-andai bagaimana jadinya kalau aku bisa menjadi suami Ibu Nia. Tentu hidupku akan bahagia, bisa menikmati kopi gratis setiap hari, dan tak perlu lagi merogoh kocek untuk membeli nasi goreng yang selalu enak itu. Namun, tentu saja itu hanya pikiran yang tak pernah aku ungkapkan, bahkan kepada teman-temanku sekalipun. Aku tahu itu tidak mungkin terjadi, apalagi mengingat usianya yang jauh lebih tua dariku. Hari itu, seperti biasa, setelah kuliah selesai, aku langsung menuju warung kopi Ibu Nia. Kebetulan, 2 temanku masih ada jadwal kuliah sore, jadi aku datang sendirian. Ketika aku tiba di sana, warung itu belum terlalu ramai. Hanya ada beberapa mahasiswa yang sedang duduk di meja yang lebih jauh dari tempat aku biasanya duduk. Aku memilih tempat duduk di pojok, dekat dengan jendela, agar bisa menikmati secangkir kopi sambil melihat suasana kampus yang mulai sepi. "Iya, Andre, apa kabar? Kopi dan nasi gorengnya sama seperti biasanya?" tanya Ibu Nia sambil tersenyum lebar dan menghadap ke arahku. "Iya, Bu, terima kasih," jawabku, sambil duduk dengan santai. Aku membuka ponselku dan mulai mengecek beberapa pesan di media sosial. Seperti biasa, Ibu Nia kembali sibuk menyiapkan kopi dan gorengan. Sesekali aku memperhatikan gerak-geriknya yang luwes dan penuh perhatian. Wajahnya yang cantik semakin terlihat lebih segar di bawah cahaya matahari sore yang masuk lewat jendela. Aku menelan ludah, merasa sedikit kikuk karena aku sadar sedang memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Tiba-tiba, Ibu Nia menoleh ke arahku dengan senyum kecil di wajahnya, seperti menangkap mataku yang tak sengaja menatapnya terlalu lama. "Andre, jangan cuma diam saja. Nanti kalau kamu bengong lagi, aku kira kamu sakit," kata Ibu Nia dengan nada bercanda, membuatku tersenyum canggung. "Ah, maaf Bu, saya lagi sibuk mikirin tugas kuliah," jawabku sambil kembali menunduk ke ponselku, mencoba menutupi rasa canggung yang muncul. Kopi dan nasi goreng yang aku pesan pun akhirnya datang. Aku meminumnya dengan pelan, menikmati aroma kopi yang begitu khas. Ibu Nia pun duduk di meja sebelah, mengobrol dengan pelanggan lain yang baru saja datang. Sambil menunggu teman-temanku selesai kuliah, aku terus menikmati waktu santai di warung ini, tempat yang sudah hampir menjadi rumah kedua bagiku. Namun, hari itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana yang biasanya santai dan penuh canda tawa, tiba-tiba terasa sedikit tegang, meski aku tak tahu apa yang menyebabkan perasaan itu muncul. Aku baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tak biasa di udara ketika hujan mulai turun dengan derasnya. Tiba-tiba, seluruh suasana di warung berubah. Orang-orang mulai beranjak menuju pintu keluar, berusaha untuk menghindari hujan yang semakin deras. Namun, aku tak berniat pergi.
Sejak tadi ada perasaan aneh yang membuatku ingin tetap berada di sana, di dekat Ibu Nia, meskipun aku tahu itu tidaklah tepat. Saat itulah Ibu Nia mendekat ke arahku. "Andre, jangan terlalu lama di sini kalau hujan makin deras. Nanti bisa kebasahan," katanya dengan lembut. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat aku tak ingin meninggalkan tempat itu. Hujan turun semakin deras. Suara gemericik air yang membasahi atap warung membuat suasana menjadi semakin tenang dan sejuk. Aku melihat orang-orang yang sebelumnya duduk di warung mulai berlarian menuju kendaraan mereka, berusaha menghindari guyuran hujan yang semakin lebat. Namun, aku masih duduk di sana, menikmati secangkir kopi dan sesekali melirik keluar jendela, memperhatikan hujan yang semakin deras, seakan-akan membuatku terhubung dengan alam. Ibu Nia kembali sibuk di dapur, tapi kali ini aku melihatnya agak gelisah. Mungkin karena pelanggan mulai berkurang, atau bisa jadi karena hujan yang datang tiba-tiba. Aku pun merasa tidak enak hati, seolah-olah menjadi penyebab sepinya warung pada sore itu. Tanpa aku sadari, aku sudah menghabiskan hampir setengah gelas kopi dan teman-temanku pun belum juga datang. Tiba-tiba, Ibu Nia menghampiriku lagi. "Andre, kamu masih belum pulang? Hujannya makin deras, nanti kamu kebasahan," katanya dengan nada yang lebih khawatir daripada sebelumnya. Aku menatapnya, lalu tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu, saya masih betah di sini kok. Lagian, hujan juga kadang bikin suasana jadi lebih nyaman," jawabku sambil mengangkat cangkir kopi dan menyeruputnya perlahan. Ibu Nia berdiri sejenak, sepertinya ragu antara menyuruhku pulang atau tetap membiarkanku di sana. Aku melihatnya menghela napas pelan, lalu akhirnya dia duduk di sampingku. "Kalau kamu nggak pulang, kamu mau ngapain di sini? Kan udah sore, teman-teman kamu juga belum datang," kata Ibu Nia, suaranya lebih lembut kali ini. Aku mengangkat bahu dan mencoba mengubah topik. "Sebenarnya, saya cuma pengen santai di sini, Bu. Warung ini selalu bikin saya merasa nyaman, seperti rumah kedua gitu." Ibu Nia tersenyum mendengar jawabanku. "Itu yang saya suka dari kamu, Andre. Kamu tahu gimana caranya menikmati waktu santai meskipun hanya di warung kecil seperti ini." Tapi, aku tidak bisa menahan rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Ada sesuatu di wajah Ibu Nia yang membuatku bertanya-tanya. Entah kenapa, aku merasa ada sebuah cerita yang belum dia bagikan padaku, sebuah cerita yang entah kenapa terasa begitu dekat denganku. Aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya. "Bu Nia, sebenarnya ada apa sih dengan Ibu? Maksudnya, kok saya merasa Ibu nggak seperti biasanya hari ini?" Tanyaku hati-hati, sambil menatap wajahnya yang tiba-tiba tampak murung. Ibu Nia terdiam sejenak, seolah berpikir apakah akan menceritakan apa yang ada di benaknya atau tidak. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela napas panjang dan menggelengkan kepala, seperti ingin membuang perasaan yang tiba-tiba datang itu. "Ah, kamu ini, Andre, kamu bisa saja. Sebetulnya nggak ada apa-apa kok. Cuman kadang saya merasa tertekan," jawabnya pelan, matanya menatap kosong ke depan. Aku terkejut mendengar jawaban itu. Ibu Nia selalu terlihat ceria dan ramah, jadi tidak pernah terlintas di pikiranku bahwa dia bisa merasa tertekan. Aku pun mencoba membuka pembicaraan dengan hati-hati, berharap bisa membuatnya lebih nyaman. "Tertekan gimana, Bu? Kalau Ibu nggak keberatan, saya bisa dengerin kok," kataku dengan suara yang sedikit lebih lembut. Aku tahu meskipun aku hanya seorang mahasiswa biasa, aku ingin mendengarkan dan memberi sedikit kenyamanan pada Ibu Nia. Ibu Nia tersenyum tipis seakan-akan ragu untuk melanjutkan ceritanya. Namun, dia akhirnya bercerita juga perlahan. "Sebenarnya Budi, suami saya akhir-akhir ini makin jarang di rumah. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya di kampus dan kadang saya merasa seperti dia sudah tidak peduli lagi sama saya. Kami jarang ngobrol, jarang saling berbicara, bahkan makan malam bersama pun semakin jarang. Rasanya seperti ada jarak yang semakin lebar antara kami," kata Ibu Nia dengan suara yang hampir berbisik. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang keluar dari bibir Ibu Nia. Tidak ada yang lebih menenangkan selain bisa menjadi pendengar yang baik bagi seseorang yang sedang merasa terpuruk. Aku berusaha untuk memberikan sedikit penghiburan. "Mungkin Pak Budi cuma sibuk, Bu.
Mungkin ada hal-hal yang membuatnya tertekan juga, jadi dia tidak sempat menghabiskan waktu dengan ibu. Tapi saya yakin dia tetap peduli sama ibu kok. Kataku mencoba memberikan sedikit semangat. Ibu Nia menunduk, seperti mencerna kata-kataku. Mungkin kamu benar, Andre. Terkadang kita terlalu fokus pada pekerjaan dan lupa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Tapi entahlah, saya cuma khawatir kalau hubungan kami semakin jauh. Jawabnya dengan nada yang sedikit melankolis. Perasaan hening mulai menguasai ruang di sekitar kami, hanya ada suara hujan yang terus mengguyur di luar sana. Aku merasa berat untuk mengakhiri pembicaraan itu, namun di saat yang sama, aku juga merasa ada ikatan yang terbentuk di antara kami berdua, meskipun aku tahu ini bukanlah hal yang seharusnya terjadi. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Tanyaku, meskipun aku tahu aku tidak bisa memberikan solusi instan untuk masalah yang ada. Namun, kadang-kadang, hanya dengan mendengarkan sudah cukup memberi kelegaan. Ibu Nia tersenyum kecil, menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Terima kasih, Andre. Kamu sudah cukup membantu hanya dengan mendengarkan. Mungkin itu yang saya butuhkan saat ini. Tidak ada yang bisa saya harapkan lebih dari itu. Aku hanya mengangguk dan menghembuskan napas panjang, merasa sedikit lega karena Ibu Nia bisa berbicara tentang apa yang ada di hatinya. Mungkin di balik senyum yang selalu ia tampilkan, ada banyak perasaan yang selama ini terkubur dalam-dalam. Ketika hujan mulai mereda, aku melihat wajah Ibu Nia yang tampak lebih tenang. Mungkin ada harapan kecil yang baru tumbuh dalam hatinya, meski masalah itu belum sepenuhnya teratasi. Namun, aku merasa perbincangan singkat ini telah membawa kedamaian bagi kami berdua, walau hanya sementara. Hari itu cuaca di luar tampak lebih cerah setelah hujan reda. Namun, suasana hati di dalam warung kopi Ibu Nia masih terasa sedikit suram. Aku tetap duduk di pojokan sambil menikmati kopi yang sudah hampir habis. Waktu terus berjalan, tapi teman-temanku belum juga datang. Keheningan terasa semakin menguar di antara kami, meskipun aku merasa nyaman berada di sini bersama Ibu Nia. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, dan entah kenapa, aku merasa hal ini akan berlanjut lebih lama. Ibu Nia mulai membereskan meja dan mengelap gelas yang baru saja dipakai pelanggan sebelumnya. Matanya sesekali melirik ke arahku, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Aku tahu dia masih memikirkan perbincangannya tadi. Aku pun mulai merasa lebih canggung, seolah-olah perbincangan kami tadi menyisakan beban di antara kami. Namun, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Andre? Suara Ibu Nia tiba-tiba memecah keheningan, dan aku menoleh padanya. Ada apa, Bu? Jawabku, agak terkejut karena sejak tadi kami hanya duduk dalam diam. Ibu Nia menarik napas panjang, lalu duduk di depanku. Dia terlihat serius, namun ada sedikit keraguan di matanya. Saya cuma mau bilang terima kasih, Andre. Kamu sudah membuat saya merasa lebih baik. Kamu tahu, kadang saya merasa sangat kesepian, meskipun ada Pak Budi di rumah. Tapi, dengan mendengarkan saya, kamu memberi saya sedikit harapan. Aku tersenyum, merasa lega bisa memberikan sedikit ketenangan pada Ibu Nia. Senang bisa membantu, Bu. Kalau ada apa-apa, Ibu tahu saya selalu ada di sini kan? Ibu Nia tersenyum lembut. Iya, saya tahu. Tapi ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan kamu, katanya dengan suara pelan, seperti sedang mempertimbangkan kata-katanya. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Bu? Ibu Nia menghela napas sekali lagi, dan kali ini dia menunduk, tampak seperti ada sesuatu yang sangat berat di pikirannya. Andre, saya tahu kamu masih muda, dan mungkin kamu tidak akan mengerti, tapi akhir-akhir ini saya merasa bingung dengan perasaan saya sendiri. Saya merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari hidup saya. Suami saya, Pak Budi, semakin sibuk dan saya merasa dia mulai menjauh. Tapi ketika saya berbicara dengan kamu, saya merasa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Aku terdiam mendengar kata-kata Ibu Nia. Tentu saja aku mengerti bahwa perasaannya sangat berat. Dia adalah wanita yang sudah berkeluarga dan aku hanya seorang mahasiswa yang masih belajar tentang kehidupan. Tapi di sisi lain, ada perasaan yang tumbuh dalam hatiku, perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Aku mulai menyadari bahwa perasaan yang Ibu Nia rasakan mungkin bukan hanya sekedar kesepian, tapi juga kerinduan akan perhatian yang sudah lama hilang. Dan aku pun tidak bisa menyangkal bahwa aku merasa lebih dari sekedar simpati terhadapnya. Apa maksud Ibu? Tanyaku dengan hati-hati,
Meskipun aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini, Ibu Nia menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Andre, saya tahu ini mungkin terdengar aneh. Kamu masih muda dan aku sudah berkeluarga. Tapi, entah kenapa, saya merasa ada ikatan yang muncul antara kita. Mungkin karena kamu sering datang ke sini dan kita banyak bicara. Tapi, saya bingung Andre. Saya merasa seperti ada sesuatu yang menarik saya ke kamu, meskipun saya tahu itu tidak benar. Saya sangat menghargai suami saya dan saya tidak ingin merusak semuanya. Tapi, saya tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Aku terdiam, mulutku terasa kering, dan hatiku berdebar dengan cepat. Aku tahu apa yang sedang dia rasakan. Aku merasa cemas, bingung, dan bahkan sedikit takut. Aku bukan orang yang bisa mengatasi perasaan semacam ini dengan mudah. Aku hanya seorang mahasiswa biasa yang sedang berjuang untuk masa depan, dan aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi perasaan yang muncul begitu mendalam ini. Ibu, aku nggak tahu harus berkata apa. Jawabku pelan sambil menundukkan kepala. Aku sangat menghormati Ibu dan Pak Budi, tapi jika Ibu merasa begitu, saya nggak tahu apakah saya bisa memberikan jawaban yang tepat. Saya cuma ingin Ibu tahu bahwa saya selalu ada untuk mendengarkan, itu saja. Ibu Nia menatapku dengan penuh rasa terima kasih. Aku tahu, Andre, mungkin ini memang bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal ini. Aku terlalu terbawa perasaan dan aku tidak ingin membuat kamu merasa tidak nyaman. Tapi, aku perlu waktu untuk berpikir. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menghargai kehadiranmu di sini. Perasaan canggung kembali muncul di udara. Kami duduk dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam pikiran kami sendiri. Aku merasa tidak bisa mengubah situasi ini begitu saja. Aku tahu aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah perasaan Ibu Nia, dan aku juga tidak ingin merusak hubungan pertemanan ini. Namun, aku juga merasa perasaan kami berdua saling bertautan. Meskipun kami tahu itu bukanlah sesuatu yang bisa kami lanjutkan. Akhirnya, Ibu Nia bangkit dari duduknya dan mengangguk pelan. Mungkin ini yang terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan Andre. Aku akan berpikir tentang ini. Dan mungkin kita bisa tetap berteman, seperti sebelumnya. Aku hanya mengangguk, merasa campur aduk. Tentu Bu, saya akan selalu ada jika Ibu butuh teman bicara. Dengan langkah pelan, Ibu Nia kembali ke dapur, meninggalkan aku dengan perasaan yang sangat berat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apakah perasaan ini akan mengubah hubungan kami, atau apakah semuanya akan kembali seperti semula? Aku tidak tahu jawabannya. Yang pasti, aku hanya bisa berharap bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya, dan kami bisa kembali menjadi seperti dulu. Beberapa hari setelah percakapan yang membingungkan itu, aku kembali mengunjungi warung kopi milik Ibu Nia. Cuaca pagi itu cerah, berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang selalu diliputi awan gelap dan hujan. Aku merasa seperti ada yang berubah dalam diriku. Mungkin karena aku sudah lebih mengenal Ibu Nia, atau mungkin karena percakapan kami beberapa hari lalu membuatku lebih peka terhadap perasaan orang lain. Tapi, satu hal yang pasti, aku merasa seperti aku sedang menjalani perjalanan batin yang tak terduga. Aku masuk ke dalam warung dan melihat Ibu Nia sedang sibuk menata beberapa gelas di meja. Senyumnya ketika melihatku langsung membuat suasana hatiku sedikit lebih ringan. Tanpa berkata banyak, aku mengambil tempat di pojokan, tempat yang selalu menjadi tempat favoritku. Tidak lama setelah itu, Ibu Nia datang menghampiriku dengan membawa secangkir kopi hangat. "Pagi, Andre. Lama nggak lihat kamu di sini," katanya sambil meletakkan cangkir kopi di depanku. Aku tersenyum dan menerima kopi itu. "Pagi, Bu. Ya, sibuk sedikit akhir-akhir ini, tapi nggak ada yang lebih enak daripada ngopi di sini." Ibu Nia tertawa pelan, matanya tetap memandangku dengan penuh perhatian. "Senang kamu masih mau mampir. Aku harap percakapan kita kemarin nggak bikin kamu merasa canggung." Aku sedikit terkejut mendengar kata-katanya. "Tidak kok, Bu. Justru saya merasa kita jadi lebih terbuka satu sama lain. Saya mengerti kalau kadang perasaan itu sulit dijelaskan, dan kadang kita hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Saya nggak merasa canggung sama sekali." Ibu Nia tampak lega mendengar jawabanku. "Terima kasih, Andre. Aku senang kalau kamu bisa memahami. Sebenarnya aku merasa sangat terbantu dengan percakapan kita. Tapi aku juga sadar aku nggak bisa terus-terusan bergantung pada perasaan itu. Aku harus move on dan menghadapi kenyataan." Aku terdiam, mencerna kata-kata Ibu Nia.
Aku tahu perasaan yang muncul di antara kami adalah sesuatu yang tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku sendiri pun merasa ada sesuatu yang harus aku lakukan agar semuanya tidak menjadi lebih rumit lagi. Bu, saya ngerti perasaan Ibu, dan saya juga paham kalau ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi yang terpenting, Ibu harus tetap menjaga keluarga dan hubungan dengan Pak Budi. Mungkin ada waktu di mana kita merasa kesepian, tapi itu bukan alasan untuk meninggalkan apa yang sudah ada, kataku, mencoba berbicara dengan bijak. Ibu Nia mengangguk perlahan. Kamu benar, Andre. Aku harus lebih fokus pada keluarga, pada suamiku, dan tidak membiarkan perasaan itu mengganggu hubungan kami. Kadang-kadang kita memang perlu waktu untuk merenung dan mencari arah hidup kita. Aku sadar aku harus lebih banyak berusaha untuk memperbaiki hubunganku dengan Pak Budi. Aku tersenyum, merasa lega karena Ibu Nia sudah mulai memikirkan kembali prioritas dalam hidupnya. Saya yakin Ibu bisa melakukannya, Bu. Semua akan baik-baik saja. Sejak saat itu, hubungan kami mulai berubah. Kami tetap berkomunikasi dengan baik, tapi ada jarak yang sehat antara kami. Ibu Nia mulai lebih banyak berbicara dengan suaminya, mencoba memperbaiki hubungan yang sempat merenggang. Aku mendengar dari Pak Budi bahwa mereka berdua mulai meluangkan waktu lebih banyak bersama. Hal ini tentu saja membuatku merasa senang karena aku tahu kebahagiaan mereka adalah yang terpenting. Minggu demi minggu berlalu dan aku juga semakin sibuk dengan kegiatan kuliah dan persiapan ujian akhir. Walaupun begitu, aku tetap sesekali mampir ke warung Ibu Nia untuk sekadar menikmati kopi dan ngobrol ringan. Suasana warung itu tetap menyenangkan, meskipun ada sedikit perubahan dalam dinamika hubungan kami. Suatu hari, aku datang ke warung dan melihat Ibu Nia sedang duduk di meja dengan sebuah buku catatan di tangan. Aku duduk di tempat usualku dan memesan kopi. "Pagi, Bu, lagi sibuk nulis apa?" tanyaku sambil mengamati buku catatan yang ada di meja. Ibu Nia menoleh dan tersenyum. "Oh, pagi, Andre." "Enggak. Aku cuma lagi nulis beberapa hal tentang hidupku, tentang apa yang aku pelajari selama ini. Kadang-kadang menulis bisa membantu kita melihat segala sesuatu dengan lebih jelas." Aku mengangguk, merasa terinspirasi dengan cara Ibu Nia menyikapi hidup. "Itu bagus, Bu. Kadang menulis memang bisa jadi cara untuk mengeluarkan perasaan yang tak bisa diungkapkan." Ibu Nia tersenyum bijak. "Benar sekali. Aku sudah belajar banyak dari pengalaman yang aku alami, dan sekarang aku merasa lebih baik. Aku sadar, tidak semua perasaan harus dipendam, tapi kita juga harus tahu kapan waktunya untuk bergerak maju." Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ibu Nia. Memang, hidup ini penuh dengan dinamika yang tak terduga. Kita semua mengalami pasang surut, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya dan belajar dari setiap pengalaman. Seiring berjalannya waktu, aku merasa hubungan kami tetap terjaga dengan baik. Aku tidak lagi merasa canggung atau bingung. Aku tahu bahwa meskipun ada perasaan yang muncul antara aku dan Ibu Nia, itu semua adalah bagian dari perjalanan hidup kami masing-masing. Kami berdua belajar untuk menghargai satu sama lain dan tetap menjaga jarak yang sehat. Hari itu, ketika aku hendak beranjak pulang, Ibu Nia memberikan secarik kertas kecil yang berisi catatan. "Terima kasih sudah menjadi teman yang baik, Andre. Semoga kamu selalu bahagia dan sukses dengan apa yang kamu impikan. Ingat, hidup ini bukan hanya tentang memilih jalan yang mudah, tapi tentang memilih jalan yang benar." Aku memandang kertas itu dan tersenyum. Aku tahu, inilah penutup yang tepat untuk perjalanan kami. Aku merasa bahwa segala perasaan dan pengalaman yang kami lewati akan selalu menjadi kenangan yang indah, dan aku akan membawa pelajaran itu ke dalam hidupku. Aku melangkah keluar dari warung itu dengan perasaan yang lebih ringan, siap menghadapi hari-hari. Senja datang bersamaan dengan rintik hujan yang mulai menari di atas atap rumah-rumah tua di Dusun Sumberjati. Udara dingin menyusup lewat celah-celah jendela kayu, membawa aroma tanah basah dan kenangan yang sulit diabaikan. Di rumah bercat krem yang berdiri di ujung jalan kecil, seorang wanita lanjut usia duduk bersila di ruang tengah. Ia menghadap ke arah jendela yang tertutup tirai renda putih, seolah sedang menikmati pemandangan, meski matanya telah lama tak mampu melihat. Namanya Ibu Ratna.
Sejak kehilangan penglihatannya 2 tahun lalu akibat komplikasi diabetes, dunia baginya adalah perpaduan antara bayangan samar dan kenangan masa lalu. Suaminya telah tiada. Anak semata wayangnya, Tari, kini bekerja sebagai pegawai akuntansi di kota dan hanya pulang saat akhir pekan. Kadang bahkan lebih jarang dari itu. Yang menemaninya sehari-hari justru Awan, menantunya. Seorang guru muda di sekolah dasar desa, pria sederhana yang dulu dinikahi Tari dalam acara sederhana penuh doa. Awan tinggal di rumah itu atas permintaan Tari, karena merasa tak tenang meninggalkan ibunya sendiri tanpa pengawasan. Ibu sudah makan sore? Suara Awan menyusup dari arah dapur, pelan dan hangat. Ibu Ratna menoleh sedikit, walau matanya tak lagi bisa mengenali arah suara dengan sempurna. Belum, nak. Rasanya hampa makan sendirian. Tak lama, langkah kaki mendekat. Awan muncul dari balik dapur, membawa 2 piring berisi nasi hangat dan sayur bening kesukaan Ibu Ratna. Ia duduk di samping mertuanya, dan tanpa banyak bicara, mulai menyuapi pelan. Ibu tidak sendiri, jangan bilang begitu, katanya sambil tertawa kecil. Saya temani, kita makan bareng ya. Awan selalu seperti itu, ramah, lembut, dan tak pernah terdengar mengeluh meski harus merawat ibu mertuanya hampir setiap hari. Bahkan terkadang, Ibu Ratna merasa ia lebih perhatian dari anak kandungnya sendiri. Ada kenyamanan yang berbeda dalam cara Awan memperlakukannya. Sesuatu yang pelan-pelan menyusup ke dalam hatinya tanpa ia sadari. Mereka makan dalam hening, hanya suara sendok dan hujan di luar yang menjadi latar. Suasana seperti ini seharusnya biasa, tapi bagi Ibu Ratna, ada sesuatu yang perlahan berubah. Entah sejak kapan, ia mulai merindukan suara Awan bahkan saat pria itu hanya sebentar pergi ke sekolah. Ia mulai mengingat setiap tawa, setiap sentuhan tangan saat dibimbing berjalan, setiap kalimat kecil yang diucapkan penuh perhatian. Dan itu menakutkan. Malam turun perlahan, bersamaan dengan listrik yang padam mendadak. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Untuk Awan, ini hanya gangguan sesaat, tapi bagi Ibu Ratna, dunia telah lama menjadi gelap. Namun malam ini, gelapnya terasa berbeda. Ibu, di mana? Suara Awan terdengar dari arah dapur, disusul langkah tergesa. Di sini, nak, jawabnya, lirih. Tangan Awan akhirnya menemukan jemari Ibu Ratna yang dingin. Ia menggenggamnya erat. Jangan takut, saya di sini. Dan anehnya, bukan kegelapan yang membuat hati Ibu Ratna bergetar, tapi genggaman itu. Kehangatan yang begitu dekat, begitu nyata. Ia ingin menepis pikirannya, menyalahkan imajinasinya sendiri. Tapi debaran itu nyata, terlalu nyata. Keesokan harinya, matahari perlahan merayap melalui celah tirai jendela, menandakan pagi yang baru. Namun, bagi Ibu Ratna, pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan udara yang lembab, seperti menyisakan rasa yang tak bisa hilang. Ia duduk di kursi kayu di ruang tengah, memandangi piring berisi teh hangat yang tak tersentuh. Jemarinya meraba-raba permukaan piring itu, mencoba merasakan ada yang berbeda. Di dapur, Awan muncul dengan senyum tipis, membawa secangkir teh panas yang kini mulai menguap. Teh hangat, Bu. Ini pasti bikin ibu lebih segar, katanya. Dengan suara yang terdengar lebih dalam dari biasanya. Ibu Ratna mengangkat wajahnya, mengingatkan dirinya untuk tersenyum. Terima kasih, nak. Kamu baik sekali, katanya pelan, tapi matanya tak mampu menatap Awan sepenuhnya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tak bisa ia pahami. Sesuatu yang membuatnya semakin kesulitan untuk menjalani hari-hari seperti biasa. Awan duduk di sampingnya. Ia menatap mertuanya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ada keheningan yang menggantung di udara, meskipun mereka hanya duduk bersama di ruang yang sama, berbagi teh seperti biasanya. Ibu, apakah ibu merasa kesepian? Awan bertanya dengan nada hati-hati, hampir seperti bisikan. Ibu Ratna terkejut. Suaranya tercekat, dan seketika itu juga pikirannya berputar cepat. Pertanyaan itu begitu sederhana, namun seakan membuka pintu ke dalam pikirannya yang selama ini terkunci rapat. Keheningan itu terasa semakin padat. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, menarik napas panjang. Kesepian? Ibu Ratna mengulang pelan, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Tentu saja, nak. Sejak Tari bekerja di kota, saya sudah terbiasa dengan kesendirian. Kehidupan memang tak selalu seperti yang kita harapkan, bukan? Suaranya hampir tak terdengar, seperti bisikan angin yang datang dari kejauhan. Awan mengangguk pelan, namun matanya tak lepas dari wajah mertuanya. Ada sesuatu yang berbeda di dalam tatapannya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tahu betul, apa yang dirasakannya tak seharusnya ada. Ia adalah menantu, dan Ibu Ratna adalah ibu dari istrinya. Seharusnya tidak ada ruang untuk perasaan seperti ini. Tapi kenyataannya,
Setiap kali ia berada di dekat Ibu Ratna, ada sesuatu yang membelit hatinya, membuat dadanya terasa penuh dengan kegelisahan. Keheningan yang kini menguasai ruang itu semakin menyesakkan. Hari demi hari berlalu, dan suasana di rumah itu berubah. Ada sebuah ketegangan yang perlahan tumbuh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yang mengalir di antara mereka. Ibu Ratna berusaha sekeras mungkin untuk menjaga jarak, tetapi Awan tak pernah benar-benar menjauh. Bahkan dalam hal-hal kecil, ia selalu ada, selalu membantu, selalu memperhatikan. Perlakuan itu, yang seharusnya hanya bisa diberikan oleh seorang menantu kepada ibu mertuanya, semakin lama semakin terasa seperti sesuatu yang lebih dari itu. Satu-satunya waktu ketika Tari pulang, Ibu Ratna merasa sedikit lega. Namun, kenyataannya, kebersamaan itu hanya berlangsung sesaat, dan setelah itu, segala sesuatu kembali seperti semula. Awan, meskipun tidak ada niat untuk mengganggu, tetap saja hadir dalam setiap ruang yang Ibu Ratna singgahi. Suatu malam, hujan kembali turun dengan deras. Ibu Ratna duduk di teras, merasakan angin yang dingin menembus bajunya. Ia berharap hujan kali ini bisa mencuci semua perasaan yang telah lama terkunci dalam hatinya. Namun, suara langkah kaki yang mendekat membuat hatinya terhenyak. "Apa ibu kedinginan?" Suara Awan terdengar pelan dari belakang, mengusik keheningan malam. Ibu Ratna menggeleng, meskipun ia tahu Awan tak akan bisa melihatnya. "Tidak, Nak. Saya hanya ingin sendiri sebentar." Awan duduk di sampingnya. Cukup dekat sehingga Ibu Ratna bisa merasakan kehangatan tubuhnya, meskipun mereka tidak bersentuhan langsung. Ada keheningan panjang di antara mereka, seperti dua orang yang tak tahu harus berkata apa lagi. "Bu, saya takut," kata Awan. Suaranya bergetar pelan, hampir seperti sebuah pengakuan yang tertahan. Ibu Ratna menoleh sedikit. "Takut apa, Nak?" Awan menarik napas panjang. Wajahnya terbayang samar dalam kegelapan malam. "Saya takut perasaan ini semakin dalam. Saya takut jika saya tak bisa menghindarinya, Bu. Saya tahu ini salah, tapi semakin saya mencoba menjauhi, semakin kuat saya merasakannya." Kata-kata itu begitu berat, seperti batu besar yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam hati Ibu Ratna. Ia tak tahu harus berkata apa. Perasaan yang selama ini ia pendam, perasaan yang tak pernah ia akui bahkan pada dirinya sendiri, kini terungkap. Awan merasakan hal yang sama. Tapi ada satu hal yang pasti, mereka tak bisa terus seperti ini. Mereka tak bisa membiarkan batas antara yang benar dan salah semakin kabur. Ini adalah jalan yang berbahaya, dan mereka tahu itu. Ibu Ratna menundukkan kepalanya, mencoba meredakan kegelisahan yang semakin membesar di dalam dirinya. "Ini salah, Nak," suara Ibu Ratna bergetar. Meskipun ia tahu, kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan perasaan yang semakin menguasai mereka berdua. "Kita tak bisa seperti ini, kita harus berhenti." Awan mengangguk pelan, matanya menatap dalam ke arah Ibu Ratna, seakan ingin menghafal setiap detil wajah wanita yang telah banyak berkorban dalam hidupnya. "Ya, Bu, saya tahu. Tapi kenapa rasanya begitu sulit?" jawab Awan. Suaranya penuh dengan kebingungan dan keraguan. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Hanya ada rasa yang semakin tak terkontrol, yang semakin mengikat mereka dalam ketegangan yang tak terucapkan. Dan malam itu, mereka duduk berdua, mendengarkan hujan yang terus mengguyur, berusaha menenangkan diri masing-masing. Namun, mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Keputusan itu akan segera datang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hujan masih turun deras, menutupi desa dengan kabut tipis yang menambah kesuraman malam itu. Udara di dalam rumah terasa semakin sesak, seolah ruang itu dipenuhi dengan sesuatu yang tak bisa diungkapkan, sebuah rahasia yang mengikat hati dua orang, tetapi tak pernah bisa diterima oleh akal sehat. Di ruang tamu, Ibu Ratna duduk sendirian, matanya menatap kosong keluar jendela. Tidak ada yang berbeda di luar sana, kecuali hujan yang tak henti-hentinya. Namun, baginya, dunia kini terlihat buram, tidak jelas, seperti pandangannya yang semakin kabur dengan bertambahnya usia. Bahkan kegelapan malam ini terasa lebih nyata daripada yang sebelumnya pernah ia alami. Suara detak jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya, mengisi ruang kosong di dalam hatinya. Ibu Ratna meremas ujung selendangnya. Tubuhnya sedikit gemetar, meskipun udara di dalam rumah hangat. Keputusan yang harus diambil sudah semakin dekat, dan setiap detik yang berlalu semakin menambah beban di dadanya. Awan tiba-tiba muncul di ambang pintu dengan langkah pelan. Matanya yang gelap menatap Ibu Ratna dengan intensitas yang sulit dijelaskan.
Suasana malam itu seperti memisahkan dunia mereka, meskipun mereka duduk begitu dekat. "Ibu," suara Awan terdengar sangat pelan, hampir teredam oleh gemuruh hujan di luar. "Apa yang harus kita lakukan, Bu? Saya tak bisa berhenti memikirkan ini. Setiap kali saya dekat dengan ibu, saya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan saya, tapi saya tahu ini salah." Ibu Ratna menunduk, mencoba menahan perasaan yang menggelora dalam dirinya. Ia tahu, ia harus berhenti. Harus! Ini bukan jalan yang benar. Namun, setiap kali Awan ada di dekatnya, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar perasaan. Ada kekosongan di dalam hatinya, yang selama ini ia coba untuk isi. Dan Awan, meskipun seorang menantu, kini menjadi sosok yang memberi kehangatan, yang tak pernah ia rasakan sejak kehilangan suaminya. "Jangan bicara seperti itu, Awan," suara Ibu Ratna tercekat. "Kita tak bisa melanjutkan ini. Ini salah, Awan. Kamu adalah menantuku, dan aku adalah ibumu. Ini adalah garis yang tak boleh kita lewati. Tidak ada yang lebih penting dari itu." Awan menghela napas panjang. Wajahnya kini semakin rapat dengan wajah Ibu Ratna. Dia duduk di hadapannya, memandang dalam seolah-olah mencari jawaban dari matanya, yang telah lama kehilangan arah. "Saya tahu, Bu. Tapi kenapa rasanya sulit? Setiap kali saya melihat ibu, hati saya tidak bisa berhenti berdebar. Setiap kali ibu tersenyum, saya merasa ada sesuatu yang hidup kembali dalam diri saya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Awan meraih tangan Ibu Ratna dengan hati-hati, menggenggamnya dalam keheningan malam yang begitu berat. Ibu Ratna merasakan itu. Genggaman itu begitu hangat, begitu intim, dan begitu dekat. Seolah dunia berhenti sejenak. Seseorang yang telah lama ia anggap sebagai menantunya, kini menggenggam tangannya, seperti seseorang yang mencari pegangan di tengah kegelapan. "Awan!" Kata-kata itu keluar dengan susah payah. "Kita harus berhenti. Kita harus menjaga jarak. Tidak ada yang lebih buruk dari kebingungan ini. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini merusak segalanya." Namun, Awan tidak melepaskan genggamannya. Dia hanya menatap Ibu Ratna, mencoba untuk mencari sebuah jawaban yang mungkin tidak akan pernah ia temukan. "Apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Saya mencintaimu, meskipun saya tahu ini tidak benar. Tapi, setiap kali saya mencoba menjauh, saya justru semakin tertarik. Ibu tahu, kan? Saya tidak bisa berbohong lagi pada diri saya sendiri." Ibu Ratna merasa tubuhnya lemas. Hatinya berdebar kencang, tetapi bibirnya tetap terkunci rapat. Kata-kata yang Awan ucapkan seperti pedang tajam yang menusuk perasaan yang telah ia pendam selama ini. Perasaan yang harusnya tidak ada. Tapi kenapa, semakin ia mencoba menghindari perasaan itu, semakin kuat perasaan itu menyeruak. Dengan tangan yang gemetar, Ibu Ratna menarik tangannya, melepaskan genggaman Awan. "Tidak, kita harus berhenti sebelum semuanya terlambat," katanya dengan suara yang tak bisa disembunyikan dari getaran batinnya. Awan menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meskipun itu menghancurkan hatinya. "Bu, saya tidak ingin pergi. Tapi saya tahu ini tidak bisa terus begini. Saya harus meninggalkan rumah ini. Jika saya tinggal lebih lama, saya takut saya akan kehilangan semuanya, termasuk diri saya sendiri." Keheningan itu terasa mencekam. Ibu Ratna menutup matanya, mencoba menahan air matanya yang tak bisa ia bendung lagi. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mereka bisa sampai pada titik ini? Semua yang terjadi selama ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Namun, di satu sisi, ia tahu bahwa Awan benar. Mereka tak bisa terus melanjutkan ini. "Ini keputusan yang benar, Awan," kata Ibu Ratna pelan. Suaranya hampir hilang dalam keremangan malam. "Kita harus memilih jalan yang benar. Kita harus memilih untuk melepaskan, meskipun itu menyakitkan." Awan mengangguk meskipun hatinya terasa hancur. Ia tahu, inilah jalan yang harus ia ambil. Jalan yang akan membawa mereka kembali ke tempat yang benar, meskipun itu berarti kehilangan perasaan yang telah ia pendam begitu dalam. "Selamat tinggal, Bu," kata Awan pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu Ratna menatapnya sekali lagi, merasakan seluruh tubuhnya lemas. "Selamat tinggal, Awan." Awan berdiri, dan sebelum melangkah pergi, ia menatap Ibu Ratna untuk terakhir kalinya. Tak ada kata-kata yang bisa diucapkan lagi. Ia tahu, meskipun mereka berdua saling mencintai, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan segalanya. Dengan langkah yang berat, Awan keluar dari rumah itu. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan Ibu Ratna dalam keheningan yang pekat. Ia duduk kembali di kursinya, merasakan perasaan yang bercampur aduk, sedih, lega, dan hampa. Keputusan itu telah dibuat.
Tetapi apakah itu keputusan yang benar? Apakah mereka benar-benar bisa hidup tanpa satu sama lain? Atau akankah mereka selalu terjebak dalam bayang-bayang perasaan yang tak pernah boleh ada? Pagi itu, udara di desa masih terasa dingin, meskipun hujan yang mengguyur semalam mulai mereda. Matahari muncul malu-malu di balik gumpalan awan, memberikan sedikit cahaya yang menyentuh permukaan tanah basah. Namun, suasana di dalam rumah Ibu Ratna tak secerah sinar matahari itu. Hatinya tetap diliputi rasa hampa dan kesedihan. Sejak awan pergi, rumah itu terasa lebih sepi daripada sebelumnya. Setiap sudut ruang seperti mengingatkan Ibu Ratna pada perasaan yang ia coba untuk lupakan. Setiap jejak langkah awan, setiap suara langkah kakinya yang hilang, kini terasa sangat nyata. Keputusan yang mereka ambil semalam terasa berat, namun ia tahu itu adalah jalan terbaik. Ibu Ratna duduk di kursi kayu di beranda, menatap kebun yang sudah mulai dipenuhi dedaunan basah. Pikiran dan perasaannya bergelut, mencoba untuk menemukan kedamaian di tengah kekosongan yang menyelubunginya. Tangan kanannya memegang secangkir teh hangat, meskipun rasanya tidak begitu menghangatkan hatinya. Pintu depan terbuka dengan pelan, dan seorang wanita muda muncul dari balik pintu. Aisyah, anak perempuan Ibu Ratna, baru saja pulang dari tempat kerjanya. Wajah Aisyah tampak lelah, seperti biasa setelah bekerja seharian di kantor. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda pada ekspresinya, sesuatu yang tampak lebih cemas. "Ayah sudah menelepon?" tanya Aisyah, menghampiri Ibu Ratna yang duduk di beranda. Ibu Ratna hanya menggeleng pelan, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Belum." Aisyah duduk di sampingnya, menyadari perubahan yang begitu jelas di wajah ibunya. Ibu Ratna tampak lebih kurus, lebih letih, dan jauh lebih diam daripada biasanya. Sepertinya ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang tak bisa ia tangkap. Namun, ia tak bertanya lebih jauh. Tahu bahwa ibu seringkali lebih suka menyimpan perasaan dalam diam. "Ada yang ingin ibu ceritakan padaku?" tanya Aisyah akhirnya. Suaranya lembut namun penuh perhatian. Ibu Ratna menatap Aisyah dalam diam, mengatur napasnya yang tersisa. Ia merasa kesulitan untuk memulai. Tetapi, akhirnya kata-kata itu muncul juga, seperti sesuatu yang tak bisa ia tahan lagi. "Aisyah, ibu sudah memutuskan sesuatu yang besar. Awan, dia sudah pergi. Ia tidak akan kembali." Suaranya tersekat, ada getaran halus yang terasa di ujung kalimatnya. Aisyah menatapnya dengan bingung. "Tapi, Bu, kenapa? Apa yang terjadi?" Ibu Ratna menarik napas panjang, mencoba untuk meredakan rasa sesak di dadanya. Kadang, kita harus melepaskan seseorang yang kita cintai, meskipun itu menyakitkan. Kita harus memilih jalan yang benar, meskipun hati kita bertanya-tanya. Awan bukan hanya menantuku, Aisyah. Dia lebih dari itu. Tapi itu salah. Kita harus tahu di mana batasnya. Aisyah terdiam, mencerna kata-kata ibunya. Ia merasa berat untuk menerima kenyataan ini, tetapi ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di antara mereka berdua, sesuatu yang tak bisa mereka pungkiri. "Jika itu yang terbaik, Ibu, aku akan mendukungmu." Aisyah akhirnya berkata dengan tulus. "Tapi Ibu harus tahu, ini bukan salahmu. Kehidupan terkadang membuat kita memilih jalan yang sulit. Kita hanya perlu menjalani itu dengan keberanian." Ibu Ratna mengangguk perlahan, merasakan sebuah beban yang sedikit terangkat dari dadanya. Ia tahu Aisyah benar, meskipun itu bukan hal yang mudah diterima. Hari itu berlalu dengan hening, seperti kebanyakan hari-hari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Ibu Ratna. Keputusan yang ia buat malam itu, meskipun pahit, akhirnya memberinya sebuah kedamaian. Ia tahu, ia tidak bisa terus hidup dengan perasaan yang salah. Ia harus melepaskan Awan, meskipun itu berarti kehilangan segala sesuatu yang selama ini ia rasakan sebagai sebuah kenyamanan. Malamnya, Ibu Ratna terbaring di tempat tidurnya, memejamkan mata. Pikirannya mulai melayang, mengingat kembali kenangan-kenangan yang kini hanya tinggal bayangan. Bayangan Awan yang pernah ada di hadapannya, yang pernah mengisi kekosongan di hatinya. Tetapi, kini ia tahu, dia harus berhenti. Ia harus bisa memilih untuk melangkah maju, meskipun dengan luka yang masih membekas. Beberapa minggu kemudian, suasana di rumah itu mulai berubah. Ibu Ratna mulai kembali ke rutinitasnya. Aisyah sering menemani ibunya, berbicara tentang pekerjaan, kehidupan, dan hal-hal kecil yang kadang terlupakan. Meskipun suasana rumah masih terasa sedikit kosong, Ibu Ratna merasa sedikit lebih tenang. Suatu pagi yang cerah, ketika Ibu Ratna duduk di beranda, menikmati secangkir teh, ia melihat seseorang mendekat dari kejauhan. Langkah kaki itu begitu familiar, langkah kaki yang pernah mengisi hari-harinya dengan kebersamaan. Awan.
Dengan hati yang berdebar, Ibu Ratna berdiri, menatap ke arah Awan yang kini sudah berdiri di depan gerbang. Awan tersenyum, meskipun senyum itu tampak agak canggung. Ia melangkah mendekat, namun tidak langsung menghampiri Ibu Ratna. "Ibu, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih," kata Awan pelan. Matanya penuh dengan penyesalan. "Saya tahu saya salah, tetapi saya akan selalu mengingat kebaikan Ibu." Ibu Ratna menatapnya dengan lembut, meskipun hatinya terasa berat. "Awan, terkadang hidup memang membuat kita memilih hal yang sulit. Tapi apapun yang terjadi, kamu tetap akan menjadi bagian dari kenangan terbaik dalam hidupku. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Awan mengangguk, perasaan di dadanya semakin berat. "Saya tahu, dan saya akan pergi. Saya sudah memutuskan untuk mencari kehidupan baru. Saya berharap Ibu bisa menemukan kebahagiaan, meskipun saya tak lagi ada di sini." Ibu Ratna menatap Awan untuk terakhir kalinya. "Jaga dirimu baik-baik, Awan. Jangan lupakan siapa dirimu dan apa yang telah kamu lakukan." Awan berjalan mundur perlahan, meninggalkan Ibu Ratna dengan senyum yang penuh dengan keikhlasan. Ibu Ratna menghela napas panjang, merasa lega, meskipun air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia tahu, ini adalah akhir dari segala yang terjadi di antara mereka. Dan ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik untuk keduanya. Keputusan itu memang pahit, tetapi akhirnya Ibu Ratna tahu bahwa kadang kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai demi kebahagiaan yang lebih besar. Meskipun terasa sakit, ia yakin bahwa itu adalah jalan yang benar.